Zakon kabinet atau kabinet karya adalah kabinet yang titik tumpunya bukan orang-orang partai, tetapi orang-orang kekaryaan. Kalau kita bicara tentang kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dikaitkan dengan istilah itu, yang harus kita lihat adalah apakah benar bahwa kabinet tidak mengakomodasi partai-partai sebagai bentuk akomodasi utama. Sebetulnya persentase orang yang bisa dianggap sebagai non-partai tampaknya bisa jadi sedikit lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang mewakili partai politik. Sebagai warga negara, menurut hemat saya, sikap positif yang harus kita miliki adalah membiarkan mereka bekerja tapi terus terjaga. Jangan biarkan mereka melakukan kekeliruan, apalagi melakukan perbuatan semenang-menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Saya ingin bicara tentang Kabinet Merah Putih, Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Salah satu label yang diklaim ada pada kabinet ini adalah Zakon Kabinet atau Kabinet Karya. Apakah Zakon Kabinet? Bagaimana istilah itu bisa dipertanggungjawabkan untuk dilekatkan dan digunakan untuk Kabinet Merah Putih? Seberapa jauh kita bisa menyebut kabinet Prabowo ini adalah kabinet karya atau Zakon Kabinet? Mari kita bahas itu, setidak-tidaknya bukan hanya untuk membahas sejarah dan penamaan atau definisi, tetapi untuk memberikan harapan dan ekspektasi warga negara terhadap pemerintahan melalui kabinetnya. Saudara, periode politik di Indonesia biasa dibagi berdasarkan periodisasi tertentu. Dulu ketika saya masih mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, terutama di jurusan Ilmu Politik, soal periodisasi ini adalah bagian yang amat sangat mendasar yang biasanya dibahas di salah satu mata kuliah dasar, Sistem Politik Indonesia. Nah, sering dibagi bahwa dari tahun 45 sampai dengan tahun 1949 itu adalah masa revolusi. Masa revolusi ketika Indonesia masih bertarung dengan kekuatan-kekuatan asing yang masih ingin kembali menjajah kita. Dari sisi praktek, sebetulnya demokrasi parlementer sudah dipraktekkan pada waktu itu. Sekalipun Undang-Undang Dasar 45 dari awal berdirinya Republik itu sebetulnya mengamanatkan sistem presidensil. Lalu kemudian setelah tahun 49 disebut sebagai demokrasi parlementer, sampai keluarnya dekret 5 Juli tahun 59 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Maka tahun 49 sampai dengan tahun 59 disebut sebagai demokrasi parlementer. Dan mulai tahun 59 kekuasaan lebih memusat di Presiden Soekarno sehingga kemudian disebut sebagai demokrasi terpimpin. Itulah periode politik yang berakhir pada tahun 1965. Ketika selepas peristiwa G30S atau gestok, tergantung bagaimana kita menilai dari perspektif apa kita mengkaji peristiwa sejarah itu. Sejak peristiwa itu, lalu kemudian terjadi dinamisasi dalam politik Indonesia, akhirnya Soekarno jatuh dan terbitlah kekuasaan Soeharto. Maka sejak tahun 1965 sampai dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto pada 21 Mei tahun 98 kita sebut sebagai periode Orde Baru. Selepas itu kita menjalani demokratisasi. Orang sering menyebut periode sekarang ini sebagai era reformasi. Ini perlu saya sampaikan untuk nanti bisa meletakkan soal asal-muasal dari istilah Zakon Kabinet. Zakon Kabinet adalah istilah yang disematkan untuk kabinet terakhir masa demokrasi parlementer yang bekerja dari 9 April tahun 1957 sampai dengan 10 Juli tahun 59 di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Insinyur Juanda. Inilah Zakon Kabinet atau Kabinet Karya. Kenapa disebut Kabinet Karya? Karena tidak bertumpu pada proporsi kekuatan partai-partai di dalam parlemen. Dalam sistem parlementer, yang disebut sebagai pemerintahan atau kabinet itu mencerminkan kekuatan dalam parlemen. Nah, Kabinet Karya adalah kabinet yang dibentuk di luar proporsi itu.
Artinya kalau pakai bahasa sederhana, zakon kabinet atau kabinet karya adalah kabinet yang titik tumpunya bukan orang-orang partai, tetapi orang-orang kekaryaan. Orang-orang kekaryaan adalah orang-orang yang berkeahlian, yang karena keahliannya atau karena kompetensinya tertentu termasuk di bidang usaha, maka mereka layak didudukan sebagai pejabat publik sebagai bagian dari pemerintahan atau kabinet. Nah saudara, dengan demikian kalau kita bicara tentang kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikaitkan dengan istilah itu, yang harus kita lihat adalah apakah benar bahwa kabinet tidak mengakomodasi partai-partai sebagai bentuk akomodasi utama. Jawabannya memang mendua, karena dilihat dari jumlahnya, sebetulnya persentase orang yang bisa dianggap sebagai non-partai tampaknya bisa jadi sedikit lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang mewakili partai politik. Tetapi tidak bisa dibilang bahwa orang partai atau partai politik tidak jadi titik tumpu dari kabinet Prabowo. Saya bahkan melihat bahwa ini kabinet yang sangat akomodatif terhadap partai politik. Hampir semua partai politik yang di dalam parlemen ada kursinya terwakili dalam kabinet. Dilihat dari hitungan itu, hanya Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan praktis yang tidak punya wakil di dalam kabinet ini. Bahkan dilihat dari sisi keterwakilan partai, ini meluas ke partai-partai yang bukan hanya ada di dalam parlemen atau DPR RI, tetapi juga partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold. Jadi kehendak untuk mengakomodasi dan mewakili partai sangat besar dalam kabinet ini. Sehingga dengan demikian sebetulnya kabinet ini tidak bisa dengan sangat tegas disebut sebagai zakon kabinet. Saudara, dalam pengertian yang kemudian dikembangkan, sebetulnya zakon kabinet juga bisa diartikan sebagai kabinet yang berbasiskan keahlian. Artinya sekalipun ada orang partai yang diakomodasi, jika orang partai itu mewakili secara sangat tegas keahlian tertentu, kompetensi profesional tertentu, maka tentu saja soal zakon kabinet bisa tetap terlihat. Nah inilah yang tentu menurut hemat saya harus dilihat ke depan, seberapa jauh kabinet ini berbasiskan dirinya pada profesionalisme. Saya melihat bahwa kabinet Prabowo Subianto jika dikasih rumusan atau nama atau sifat yang paling tepat, pertama-tama adalah ini kabinet yang ingin mengakomodasi sebanyak mungkin pihak. Ini kabinet yang nampaknya diperlukan oleh Prabowo untuk membangun fondasi kepemimpinan dan kekuasaannya. Nah, karena itu harus dilihat apakah karakter kabinet yang semacam ini akan permanen sepanjang 5 tahun ataukah hanya temporer sebagai kabinet yang mengakomodasi semua dalam masa transisi. Dan setelah itu kemudian presiden akan merombak kabinetnya semakin lama semakin berbasis kompetensi. Kita tidak pernah tahu. Yang ingin saya katakan adalah siapapun yang ada di dalam kabinet, mewakili partai atau bukan partai, saat ini menurut saya mereka akan ditantang oleh tugas yang sama sekali tidak ringan. Krisis adalah bagian yang sangat penting yang harus dihadapi oleh kabinet ini. Krisis yang datang dari banyak sumber krisis global, mulai dari perang dan ancaman perang yang meluas, krisis iklim dengan segala dampaknya, serta kesulitan-kesulitan ekonomi, energi, pangan yang dihasilkan oleh krisis iklim dan perang yang kemudian akan mempersulit situasi ekonomi global. Jika itu tidak bisa dihadapi dengan layak, maka tentu saja ekonomi kita bisa morat-marit atau compang-camping. Belum lagi hal-hal yang amat sangat real dihadapi dalam jangka pendek, langsung dihadapi oleh kabinet yang mulai bekerja. Seperti misalnya besarnya angka pengangguran atau pemutusan hubungan kerja. Seperti yang diakui sendiri oleh Presiden Jokowi sebelum akhirnya mengakhiri kekuasaannya. Dan juga ditunjukkan oleh data-data tentang potensi pembesaran PHK yang saat ini sedang menjadi ancaman serius. Di luar itu kita tahu bahwa dibandingkan dengan tahun 2019, di tahun 2024 ini angka kelas menengah kita mengalami penurunan sekitar 9,4 juta orang.
hampir 10 juta orang, artinya kelas menengah hilang sepanjang 5 tahun. Jadi menurut hemat saya, ini menunjukkan adanya tantangan-tantangan serius di bidang ekonomi. Belum lagi kita harus berhadapan dengan kebutuhan reorientasi pembangunan kita dan kebijakan-kebijakannya, yang antara lain selama ini sepanjang 10 tahun bertumpu pada utang luar negeri yang jika kemudian kita tidak kelola dengan baik bisa menjadi ancaman yang sangat serius dan melahirkan krisis yang serius ke dalam negeri. Yang ingin saya katakan adalah tidak mudah memimpin Indonesia saat ini. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahannya tentu akan berhadapan dengan tugas yang sangat berat. Sebagai warga negara, menurut hemat saya, sikap positif yang harus kita miliki adalah membiarkan mereka bekerja, tapi terus terjaga. Jangan biarkan mereka melakukan kekeliruan, apalagi melakukan perbuatan semenang-menang. Kita sebagai warga negara harus terus terjaga dan mengatakan tidak untuk yang semestinya kita lawan, dan tentu saja kita dukung sepenuhnya jika kebijakan-kebijakan pemerintah ini ternyata masuk akal dan berorientasi pada rakyat. Saya Saifullah Fatah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.